Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian di rumah? Hari ini selain belajar bahasa Indonesia, kita juga akan belajar IPA di tema 3, subtema 3, dengan materi gangguan pada organ pencernaan manusia. Untuk itu, kita langsung saja mulai ya. Nah, yang pertama kita akan belajar di pembelajaran satu ini tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Jadi, manusia memerlukan makanan untuk beraktivitas. Manusia mencerna makanan menggunakan organ pencernaan. Jadi, secara garis besar, organ pencernaan manusia itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Nah, sekarang Bu Guru akan jelaskan fungsi dari masing-masing organ pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut. Mulut berfungsi untuk menghancurkan makanan sehingga dapat ditelan oleh tubuh. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk mendorong makanan dari mulut ke lambung. Kemudian setelah dari kerongkongan, makanan menuju ke lambung. Jadi lambung berfungsi sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan kimiawi. Setelah dari lambung, makanan dibawa ke usus halus dan fungsi usus halus adalah sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Yang kelima ada usus besar. Usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air dan makanan. Dan yang terakhir adalah anus. Jadi anus itu berfungsi sebagai tempat pembuangan sisa-sisa pencernaan. Nah, sistem pencernaan manusia dapat mengalami gangguan. Sekarang Bu Guru akan sebutkan beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan manusia. Nah, yang pertama itu adalah kurangnya asupan makanan berserat. Makanan yang berserat penting bagi tubuh. Salah satu fungsi serat adalah membantu usus untuk menyerap sari-sari makanan yang masuk dan melancarkan pembuangan kotoran dari dalam tubuh. Jika tubuh kurang serat, seseorang dapat mengalami kesulitan buang air besar atau sembelit. Nah, serat dapat ditemukan pada makanan yang berasal dari tumbuhan seperti sayur, buah, dan kacang-kacangan. Yang kedua adalah pola makan yang tidak teratur. Nah, pola makan yang tidak teratur dapat menyebabkan penyakit MAH. Penyakit MAH disebabkan lambung terus-menerus menghasilkan asam lambung. Jika tidak digunakan untuk mencerna makanan, asam lambung dapat mengikis dinding lambung dan menyebabkan nyeri. Dan faktor terakhir yang dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan manusia adalah makanan dan minuman yang tidak bersih. Jadi beberapa jenis penyakit seperti diare dan kolera disebabkan oleh bakteri atau virus. Bakteri dan virus tersebut terdapat dalam makanan yang kurang bersih dalam proses pengolahannya. Jadi bakteri dan virus yang masuk ke dalam tubuh akan menginfeksi sistem pencernaan kita. Nah, di pembelajaran kedua, kita akan belajar tentang makanan yang sehat bagi sistem pencernaan. Nah, tentu anak-anak masih ingat kan bahwa salah satu cara menjaga kesehatan sistem pencernaan adalah dengan menjaga kebersihan makanan yang dikonsumsi. Selain harus bersih, makanan yang kita makan juga harus memiliki kandungan gizi yang seimbang dan dibutuhkan oleh tubuh. Nah, berikut adalah contoh makanan yang menyehatkan bagi sistem pencernaan. Yang pertama adalah buah-buahan, yang kedua adalah sayur-sayuran, dan yang ketiga adalah biji-bijian. Jadi buah itu mengandung banyak vitamin dan antioksidan untuk mencegah penyakit. Sayur mengandung banyak serat yang baik untuk melancarkan sistem pencernaan, sedangkan biji-bijian mengandung asam laktat dan juga serat yang dapat meningkatkan jumlah bakteri baik di dalam usus. Dan di pembelajaran kelima, kita akan belajar tentang penyakit pada organ pencernaan. Nah, ayo anak-anak ingat kembali penyakit yang dapat menyerang organ pencernaan. Nah, penyakit seperti MAH, ulkus, dan kolik dapat menyerang lambung. Sementara diare dan sembelit atau konstipasi menyerang usus halus ataupun usus besar. Dan penyebab penyakit organ pencernaan bermacam-macam. Ada yang diakibatkan oleh bakteri dan virus, ada pula yang disebabkan oleh kekurangan serat dan vitamin. Oke anak-anak, sekian pembelajaran IPA untuk hari ini. Jangan lupa kalian mengerjakan tugas yang Bu Guru berikan dan tetap menjaga kesehatan kalian. Selamat pagi.